Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, minimal cuci tangan baik itu sebelum maupun sudah melakukan aktivitas. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, ini pertemuan yang kedua ya. Materi sebelumnya kita membahas logika dan algoritma. Ya, sekarang kita masuk ke materi penjelasan fungsi dan praktek perintah command prompt. Ini masih dalam subkompetensi dasar logika ya. Ini masih sama dengan materi yang sebelumnya. Jadi sebelum dilanjut ke materi ya, apakah kalian sudah ada bayangan mengenai command prompt itu seperti apa ya? Jadi command prompt itu ya, itu merupakan perintah yang ditulis dalam konsol sistem operasi Microsoft DOS operating system, atau yang kita kenal dengan sebutan MS-DOS ya. Singkatannya itu Disk Operating System ya, disingkat dengan DOS ya. Command prompt juga dikenal sebagai CMD.exe ya. .exe itu nama ekstensi filenya, sedangkan CMD itu kependekan dari command prompt, atau kita sebut dengan CMD saja ya. Jadi merupakan command line interpreter yang terdapat pada sistem operasi Windows NT atau Windows CE atau OS/2 and CommStation ya. Jadi command prompt juga merupakan bagian dari sistem operasi Windows 9X dan DOS yang dikenal dengan sebagai MS-DOS prompt. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya. Ya. Tetapi sebelum kita lanjut lebih detail apa itu command prompt, kalian harus tahu dulu apa itu sistem operasi ya. Jadi sistem operasi itu mengatur tata cara penyimpanan data pada komputer ya, kemudian mengatur juga penggunaan memori komputer, dan mengatur juga kerjasama antara hardware dan software, serta mengatur interaksi komputer dengan user ya. Jadi secara umum ya, sistem operasi itu mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menjalankan sekumpulan layanan ke pemakai atau user komputer, sehingga memudahkan user dalam menggunakan berbagai daya sistem komputer tanpa harus kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hardware dalam komputer kita ya. Itu pengertian dari sistem operasi. Nah, kemudian apa saja jenis sistem operasi itu ya? Dalam komputer itu terdapat berbagai macam jenis sistem operasi. Contohnya Microsoft Windows ya, yang sedang saya gunakan ini saya menggunakan Windows 10. Nah, Windows pun ada berbagai jenisnya ya, ada Windows XP, Windows 7, Windows Vista ya, Windows 8, 10 dan sebagainya. Kemudian ada juga yang selain Windows. Apa itu Pak? Ya, Apple ada, laptop yang menggunakan Apple juga ada ya. Dulu juga ada yang namanya IBM, Novell Network, Unix atau Linux ya. Ini program-program dulu ya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau HP apa? Handphone. Nah, contohnya Android ya, Symbian. Nah, itu juga termasuk sistem operasi. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian sistem operasi yang dibedakan berdasarkan tampilan itu ada dua jenis. Yang pertama, Graphical User Interface atau disingkat dengan GUI, yaitu sistem operasi yang berbasis grafis ya. Contohnya Windows ya, Android itu sistem operasi yang berbasis grafis ya. Kemudian yang kedua ada Command Line Interface CLI ya, yaitu sistem operasi yang berbasis teks atau perintah. Nah, ini sistem operasi yang digunakan zaman dulu ya. Zaman dulu. Nah, CLI inilah yang akan kita bahas selama belajar MS-DOS ini. Nah, seperti itu.
Nah, contoh dari penggunaan MS-DOS itu seperti ini. Nah, ini, nah, ini termasuk apa namanya, bagian dari Microsoft DOS atau command prompt seperti itu. Nah, kita kembali lagi sini. Jadi MS-DOS ini merupakan sistem operasi yang berbasis teks. Nah, sistem operasi yang berbasis teks. Nah, dulunya sebelum ada teknologi hard disk komputer ya, komputer itu menggunakan media penyimpanan yang namanya disket. Ya, tahu disket ya? Itu orang zaman dulu mungkin tahu ya. Media penyimpanan disket untuk meloading sistem operasi MS-DOS. Dan untuk menggunakan sistem operasi ini, kita diwajibkan menghafal beberapa perintah. Nah, perintahnya apa saja? Ya, contohnya ini. Ya, saya buka kembali lagi command prompt-nya. Ada berbagai macam perintah pada MS-DOS, ini ada banyak ini. Nah, ada assoc, attrib, break, BCD dan semuanya. Dan kita mungkin nggak hafal semuanya, ya. Tapi kita hanya akan menggunakan beberapa saja. Intinya kalian itu paham apa itu masing-masing fungsinya. Nah, tapi itu dulu. Nah, beda sekarang. Sekarang kita sudah menggunakan sistem operasi berbasis grafik, ya, atau GUI. Ya, contohnya ini, tinggal klik sana sini ya, pilih aplikasinya apa. Ya, tapi kalau pada MS-DOS kita menggunakan perintah. Nah, misalkan kita mau membuka start menu ini, ya ketik start lalu enter. Nah, tapi sekarang kita tinggal klik saja, satu kali proses. Nah, klik seperti itu. Jadi mengapa pertemuan sebelumnya kita membahas logika dan algoritma? Ya, poin pentingnya adalah urutan-urutan langkah atau prosedur. Ya, tujuannya supaya kalian terbiasa menggunakan command prompt ini. Nah, kenapa? Dikarenakan command prompt ini perintahnya itu harus urut. Nah, seperti itu. Ya. Tetapi walaupun sekarang sudah menggunakan sistem operasi berbasis grafis, ya, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan command prompt ini, karena sejatinya MS-DOS ini sudah termasuk satu paket dalam program sistem operasi Windows seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Tuh. Lanjut. Nah, kemudian kita langsung saja membuka command prompt. Ya, bagaimana cara membuka command prompt? Ya, masih ingat ya urutan-urutan langkahnya. Nah, seperti apa itu harus dipahami dengan betul. Ya. Misalkan pada Windows 7, ya, Windows 7 ada dua cara secara umum ya. Sebenarnya masih banyak cara lagi. Ini yang secara umum digunakan. Kalau Windows 7 klik start ya, makanya klik kiri ya, klik kiri mouse, kemudian klik all program, cari Windows System dan klik CMD atau command prompt. Nah, cara yang kedua bisa klik start lalu cari kotak pencarian atau search, ketikkan CMD lalu otomatis muncul ya, muncul lalu klik open. Nah, sedangkan pada Windows 10, ini Windows yang saya gunakan Windows 10. Nah, cara yang pertama klik start ya, ini cari Windows System ya, ini sudah sesuai abjad ya, ini MNO lalu W, Windows System depannya W, ini Windows System, kemudian pilih command prompt, klik. Nah, muncul seperti itu. Nah, atau cara yang kedua, klik kanan pada start lalu search. Nah, ini ketikkan kata CMD. Nah, muncul. Nah, seperti tinggal klik lagi. Nah, seperti itu. Cukup paham ya? Kemudian langkah selanjutnya, ya, cara mencari file directory CMD. Ya, letak dari aplikasi CMD itu di mana? Nah, letaknya, maksudnya bukan berarti letaknya di start menu ya, tapi file directory-nya, ya, lokasi detailnya, maksudnya seperti itu. Nah, kalian bisa ketikkan search di sini, ya,
atau di kotak pencarian lah ya, baik itu Windows 10 maupun 7 sebenarnya sama ya, cuman penempatannya saja mungkin yang berbeda ya. Kalian bisa ketikkan kata cmd ya. Lalu kalian bisa pilih open file location, atau pada Windows 7 ketika ketikan kata cmd ya, itu kalian bisa klik kanan lalu pilih open file location. Tapi kalau di Windows 10 sudah muncul opsinya sendiri tanpa harus diklik kanan seperti itu. Nah, kita coba saja open file location ya. Lokasi aplikasi CMD ini terletak pada local disk C, user, kemudian nama user, aplikasi data, roaming, Microsoft, Windows, start menu, program, dan Windows System. Nah, seperti itu urutannya, itu seperti itu ya. Jadi ada pada disk PC ya, local disk C ya, kemudian user, nama user, nah, kemudian aplikasi data, roaming, kemudian Windows, Microsoft, Windows, nah, Windows System, nah, ada di sini. Nah, urutannya seperti itu ya. Jadi misalnya ada pertanyaan bagaimana cara mencari lokasi aplikasi Command Prompt ya, caranya seperti itu ya. Langkah pertama ya, klik kanan start, kemudian File Explorer, kemudian pilih local disk C dan bla 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 sebagainya, seperti itu ya. Cukup jelas ya. Kembali lagi ya. Kemudian ini menempatkan shortcut CMD ke desktop ya. Jadi kita mengirim aplikasi CMD ke desktop tanpa harus kita mencari software CMD melalui start menu atau file lokasinya dan sebagainya. Itu kan memakan waktu yang cukup lama ya. Kita pengen kerjanya lebih simple supaya satu kali klik atau beberapa kali klik supaya file CMD-nya itu muncul di desktop seperti ini ya. Ini saya hapus ya. Nah, bagaimana cara memunculkan file CMD di desktop ya? Caranya kita ke file location dari CMD-nya seperti tadi ya. Kita ketikkan CMD, kemudian open file location, lalu klik kanan send to desktop. Nah, ini. Nah, kemudian muncul di sini seperti itu. Cukup mudah ya. Oke. Jadi nggak harus klik kanan start, kemudian File Explorer, nah, kemudian kita pilih local disk C dan bla 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 sebagainya, kan cukup banyak langkah ya. Kita mempersingkat langkah seperti itu. Oke. Lanjut. Pastikan kalian selalu membuka Command Prompt dengan level administrator ya. Maksudnya seperti apa Pak ya? Jadi ketika kita membuka aplikasi ya, itu ada dua pilihan ya. Yang pertama membuka aplikasi seperti biasa, contohnya ini ya. Contohnya seperti ini. Ketika membuka aplikasi kan biasanya kalian double klik ya, double klik, nah, langsung buka ya. Klik seperti ini, buka, atau klik kanan open ya, open seperti itu. Itu kan seperti itu kan cara membuka aplikasi ya. Ini namanya membuka aplikasi secara standar ya. Sedangkan yang diminta di sini adalah pastikan kalian selalu membuka Command Prompt dengan level administrator ya. Si perbedaannya apa Pak antara membuka file standar ya dengan membuka level administrator, bedanya apa? Nah, biasanya ketika kita membuka file ataupun aplikasi sebagai administrator ya, itu biasanya ada beberapa fungsi yang diberikan secara penuh kepada administrator, namanya juga administrator ya. Tapi ketika kita membuka file dengan bawaan standar ya, ada beberapa fungsi yang tadinya bisa dipakai administrator itu nggak bisa dipakai ketika dibuka secara standar
perbedaannya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ada dua cara. Nah, pertama, klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Ini jelas nggak ini tulisannya? Nah, ini Run as Administrator. Nah, seperti itu. Nah, atau kita bisa menyetingnya terlebih dahulu. Jadi setiap kali kita double klik itu langsung tersetting sebagai administrator. Caranya bagaimana? Ya, diklik kanan dulu, lalu Properties, ya, kemudian kita ke tab Shortcut, ya, kita pilih Advance, ya, kemudian centang Run as Administrator, ya, lalu OK, Apply, OK lagi. Nah, langkahnya seperti itu ya. Jadi setiap kali kita membuka command prompt ini, walaupun kita buka double klik, nah, atau klik kanan open, ya, atau klik kanan open, itu kita sudah otomatis masuk sebagai administrator. Nah, paham maksudnya ya? Nah, itu seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Lanjut ke materi. Nah, kalian juga bisa mengcopy paste teks. Nah, mengcopy paste teks apa saja ke dalam command prompt ini. Nah, contohnya ini saya akan mengcopy tulisan copy paste ini. Pertama di blok dulu. Nah, di blok dulu ini contoh. Nah, bisa klik kanan copy atau tekan tombol Ctrl C pada keyboard, ya, kemudian buka command promptnya. Nah, ini saya bersihkan dulu, ya. Bisa langsung diklik kanan, ya. Nggak usah klik kanan paste, tapi langsung diklik kanan saja. Nah, klik kanan seperti ini. Nah, atau kita bisa menggunakan Ctrl V, Pak, nah, Ctrl V untuk kopikan, Ctrl plus C ya. Sedangkan untuk paste itu Ctrl V. Nah, kita bisa menyetingnya terlebih dahulu. Caranya klik kanan pada title bar ini, kemudian pilih Properties. Nah, kemudian kalian beri tanda centang, ya, beri tanda centang pada Enable Ctrl key Shortcut seperti itu. Nah, lalu klik OK. Jadi misalkan tadi kita copy ini ya, copy tulisan copy paste, klik kanan copy atau Ctrl C. Kemudian kalian bisa langsung tekan tombol Ctrl plus V. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalian juga bisa mengklik and drag, ya, klik and drag file directory, ya, dari folder, ya, ke dalam software CMD ini. Ya, contohnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini contohnya. Misalkan di sini saya membuka file explorer, kemudian saya coba buka ini data pribadi ini. Nah, kemudian saya kecilkan dulu. Ini saya mau membuka, saya mau mengklik and drag folder ini ke sini. Nah, coba ulangi lagi biar kelihatan. Nih. Nah, ini aja wis. Nah, ini contoh, saya klik, tahan, lalu dragkan ke sini dan lepas. Nah, seperti itu bisa. Atau folder yang lain. Nah, contoh ini kita snack. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian jika ada yang belum bisa, mungkin pengaturan dari registry filenya itu belum sesuai. Ya, misalkan
ini Pak, komputer saya nggak bisa Pak, caranya bagaimana? Ya, kalian bisa cari run ya. Kalian ketikkan kata run ya, RUN pada kotak pencarian. Nah, tulisan seperti ini ya. Lalu kalian bisa klik open ya. Kemudian kalian ketikkan kata regedit ya. Tulisannya seperti ini, REGEDIT, regedit ya. Lalu klik OK. Nah, kemudian kalian cari folder HK local machine ya. Kalian klik tanda panah yang di sini ya. Kemudian kalian pilih software, ini software, klik. Kemudian kalian cari Microsoft ya. Ini sudah abjad ya, ada A, B, C. Nah, Microsoft kan depannya huruf M ya, tinggal cari saja huruf M ya, Microsoft ini. Klik. Kemudian kalian cari Windows ya, depannya W, cari huruf W, Windows. Nah, ini Windows, klik tanda panahnya. Lalu kalian cari current version ya, C, current version, ini klik tanda panahnya. Kemudian kalian cari policies ya, policies tulisannya, depannya huruf P. Nah, ini klik. Nah, kemudian kalian cari sistem, ini sistem. Kemudian klik sistemnya. Kemudian cari key request ya, request key enable LUA ya. Ini kalian, ini saya pesankan dulu. Nah, ini double klik. Nah, kemudian ini value datanya tadinya angka 1, misalkan tadinya angka 1, ini itu diganti dengan angka 0. Diganti dengan angka 0 lalu OK. Kemudian kalian restart komputer kalian. Nah, nanti kalian bisa klik and drag file directory dari folder ke CMD. Itu dengan catatan kalau sebelumnya itu nggak bisa. Tapi kalau sudah bisa, kalian nggak perlu melakukan langkah ini. Seperti itu, cukup paham ya? Oke, seperti itu ya. Jadi men-setting registry file ya, itu dengan catatan kalau kalian nggak bisa klik and drag file directory folder ke aplikasi CMD. Seperti itu, cukup paham ya? Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara mengakses semua perintah CMD ya? Perintah CMD apa saja Pak? Nah, untuk mengetahui apa saja perintah CMD, kalian bisa ketikkan kata help ya, HELP, bahasa Inggrisnya dari tolong. Nah, kita coba. Nah. Oh ya, maaf, ini saya lupa menjelaskan ya. Jadi ketika kalian pertama membuka CMD ya, ini saya close. Nah, sini ya, ada tulisan Microsoft Windows ya, version 10.0.18362.956. Nah, ini maksudnya versi dari sistem operasi yang saya gunakan ya. Jadi saya menggunakan sistem operasi Microsoft Windows dengan versi Windows 10 ya, tahun 2019 yang dibuat oleh Microsoft Corporation yang sudah teruji. Seperti itu. Kemudian ini terletak pada drive C ya, kemudian foldernya user dan nama usernya adalah saya, Muhammad Mustain, seperti itu. Atau ketika dalam folder itu seperti ini maksudnya ya, C ya, ini C, kemudian foldernya user, kemudian Muhammad Mustain. Nah, coba saya buka file explorernya, saya buka drive C ya, kemudian user ini, nah kemudian ini Muhammad Mustain. Nah, saya dulu. Nah, ini maksudnya seperti ini ya, C ini user, nah kemudian nama usernya seperti itu. Nah, kalau di dalam sistem operasi berbasis grafis ya, ini dinamakan folder ya, dinamakan folder. Sedangkan pada command prompt ya,
itu dinamakan file directory. Tulisannya seperti ini, directory. Nah, seperti ini tuh tulisannya. Nah, jadi antara directory dan folder itu sebenarnya sama ya, cuman namanya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, lanjut ke materi ya. Tadi untuk mengakses semua perintah apa saja Pak, ketikkan kata help ya. Ini help, enter. Nah, saya perbesar. Nah, ketika saya mengetik kata help, ini akan muncul berbagai jenis perintah ya. Ada assoc, attrib, break, bctedit dan sebagainya, masih banyak ya ini. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, kemudian misalkan kita masih bingung ya. Misalkan perintah ping fungsinya untuk apa, kemudian perintah attrib fungsinya untuk apa ya, kemudian perintah vol fungsinya untuk apa, atau perintah type fungsinya untuk apa. Kita bisa mengetikkan ya kata help ya, kemudian spasi. Nah, ingat ada spasinya ya. Lalu ketikkan perintah yang ingin kita tanyakan. Nah, misalkan help spasi color. Itu seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan perintah color dengan ketentuan perintah yang seperti ini. Ya, misalkan color. Ya, di sini tertulis ya, kalau attribute are specified by 2 hex digit ya. Jadi ketika mau menggunakan perintah color itu menggunakan 2 digit angka ya, dimana digit yang pertama itu menyimbolkan background. Nah, background ini warnanya hitam ya. Kemudian digit yang kedua itu menyatakan jenis tulisan ya. Untuk digitnya itu valuenya seperti ini, 0 hitam, 1 biru, 2 hijau, 3 aqua dan sebagainya. Contoh, nah misalkan color spasi. Nah, digit yang pertama itu background ya. Backgroundnya mau saya ganti menjadi warna apa? Merah ya, 4. Kemudian tulisannya mau saya ganti warna apa? Misalkan putih, 7. Ini ya. Backgroundnya warnanya merah, tulisannya warna putih ya, dimana merah disimbolkan dengan angka 4 dan putih disimbolkan dengan warna 7. Nah, seperti itu. Lalu enter. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, kemudian coba ganti lagi Pak. Nah, color, kemudian spasi, backgroundnya mau diganti warna putih terang ya, ini simbolkan dengan huruf F. Nah, lalu tulisannya mau saya ganti dengan warna hitam, 0. Nah, seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Nah, jadi kalau kalian masih bingung perintah color untuk apa, perintah ping untuk apa, kemudian perintah teks untuk apa, kalian bisa ketikkan kata help spasi, ketikkan nama perintahnya. Nah, atau lebih simpel seperti ini ya. Misalkan color ya, spasi slice, kemudian tanda tanya ya, enter. Nah, sama ini, sama antara help spasi color atau color spasi slice dan tanda tanya, sama itu, menanyakan spesifikasi dari jenis perintahnya itu apa. Oke, cukup mudah ya. Nah, lanjut ke slide ini. Lanjut. Nah, kemudian ya, misalkan kita karena kita baru belajar ya, tidak mungkin kita bisa ingat seluruh perintah yang akan kita eksekusi. Nah, untuk itu kita bisa menekan tombol tab pada keyboard ya, pada keyboard kalian, agar command prompt dapat memperkirakan ya
dapat mengira-ngira perintah apa yang sebenarnya ingin kamu eksekusi. Ya, contohnya kembali ke sini. Kita ketik kata help. Nah, misalkan ini. Misalkan kita mau mengetikkan kata perintah text list ya. Text list. Ya, di sini perintah yang depannya huruf T itu ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. 6. Ada text list, ada text skill, ada time, ada title, ada tree, ada type. Nah, misalkan kita mau milih text list tapi cuma ingat huruf depannya tuh huruf T ya, kita ketikkan saja huruf T ya, T lalu klik tombol tab. Nah, seperti ini. Nah, bisa template, bisa text skill, dan sebagainya. Nah, seperti itu, mudeng ya. Nah, kemudian maaf, maksudnya seperti ini. Nah, jadi misalkan kalian mau memilih jenis file dalam suatu drive ya, misalkan saya pilih drive G ya. Di sini ada berbagai macam folder ya, ada data Iksan, data Bagus, data Wahyu ya, dan sebagainya. Misalkan kalian mau memilih data Iksan ya, sedangkan folder yang huruf depannya itu menggunakan kata D itu ada 3 ya, ada data Iksan, data Bagus, dan data Wahyu. Nah, cuman kalian ingatnya cuman huruf depannya atau huruf D ya. Pertama kalian masuk ke drive G dulu ya, G.2 enter. Nah, kita sudah masuk ke drive G ya, lalu ketikkan huruf D ya, lalu tab ya. Nah, data Iksan, data Bagus ya, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, cukup jelas ya. Oke, seperti itu maksudnya. Oke, kembali lagi ke materi ya. Kemudian kita juga bisa mengakses perintah sebelumnya atau history dari perintah yang pernah kita gunakan ya. Untuk mengakses history ada 2 jenis ya. Kita bisa mengakses history berdasarkan nama perintahnya ya, atau kita juga bisa mengakses history berdasarkan per hurufnya. Nah, seperti itu. Kalau mengakses file history, perintah history berdasarkan jenis nama perintahnya, kita bisa menggunakan tombol panah atas pada keyboard. Nah, sedangkan jika kita mau mengakses perintah sebelumnya per huruf, kita bisa menggunakan tombol panah kanan pada keyboard. Seperti itu. Nah, kita coba. Kita buka command prompt-nya. Dan ini tombol panah atas ya pada keyboard ya. Kita bisa klik, nah seperti ini ya, itu untuk mengakses perintah sebelumnya. Nah, cukup jelas ya. Atau mengakses perintah per huruf ya, seperti ini, pakainya tombol tanda panah arah kanan pada keyboard ya, seperti ini ya. Color ya, spasi F O ya, seperti itu. Atau nih color spasi 47 seperti itu. Nah, cukup jelas ya. Nah, atau kita bisa mengakses perintah sebelumnya tapi tampilannya itu tabel. Nah, tampilannya tabel seperti ini. Kalau yang tadi kan satu-satu ya. Nah, kalau ini bisa berbentuk tabel. Caranya adalah dengan menekan tombol F7 pada keyboard atau dengan kombinasi Fn plus F7. Nah, contohnya seperti ini. Fn plus F7.
Nah, ini seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, lanjut ke materi. Kemudian kita juga bisa mengeksekusi beberapa perintah sekaligus. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan pemisah simbol dan. Nah, ini ada dua ya. Di antara perintah untuk melakukannya, ya, misalkan kamu ingin mengeksekusi perintah ipconfig dan dir, maka kamu cukup mengetik ipconfig spasi ya simbol dan ini, lalu spasi dir, lalu tekan enter. Nah, perintah ini tidak terbatas hanya dua perintah saja. Nah, kamu juga bisa menggunakan 3 perintah sekaligus atau lebih. Nah, seperti itu. Contoh, ini kita kembali lagi ke command prompt. Nah, tadi ipconfig saya bacakan dulu. Ipconfig spasi dan nah, spasi dir. Nah, kita juga bisa mengakses 2 perintah sekaligus seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, oke, kembali lagi ke materi. Nah, untuk menghentikan menghentikan perintah, ya, misalkan kita memasukkan perintah tapi prosesnya itu lama sekali. Nah, kita bisa menghentikan proses tersebut dengan menekan tombol Ctrl plus C. Nah, kita bisa menekan tombol Ctrl plus C. Misalkan kita memasukkan perintah ping ya, ping spasi windowsku.com. Nah, seperti ini contoh. Saya cls dulu, kemudian kita ketik kata ping spasi windowsku.com. Nah, enter. Nah, ini perintah ini akan berjalan secara terus menerus ya, ya. Misalkan prosesnya itu lama sekali ya, kalian bisa menghentikan perintah tersebut menggunakan Ctrl plus C. Nah, kita coba lagi, ping misalnya google.com. Nah, tekan Ctrl plus C. Nah, berarti seperti itu. Cukup mudah ya. Tuh, kita kembali lagi ke materi. Nah, kemudian untuk mengakhiri program GMD, nah, kalian bisa mengetikkan kata exit lalu enter. Nah, seperti ini contohnya. Sekarang exit lalu enter, otomatis akan keluar seperti itu. Nah, coba lagi ya, kita buka command promptnya. Nah, kita ketikkan kata help. Nah, enter, muncul beberapa perintah. Nah, misalkan kita mau mencoba perintah CLS ya. Nah, kita cari CLS, mana itu CLS. Nah, ini CLS. Nah, ini clear screen. Nah, CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar dari GMD ini. Nah, contoh CLS, nah, bersih semua seperti ini. Nah, ini posisinya kita berada pada drive C. Ya, misalnya kita mau pindah ke drive ini, ya, ini kan drive C, E, G. Ya, saya mau pindah ke drive misalkan. Nah, kalian ketik saja kemudian titik 2, N-nya bebas ya, bisa huruf besar maupun huruf kecil, lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke drive E. Nah,
Atau kita mau masuk ke drive G ini, drive G nih, data pribadi ini, ketikkan C lalu EG. Nah, kita mau masuk ke drive G ini. Nah, ketikkan saja huruf G, bisa huruf kecil maupun huruf besar ya, bebas, titik 2 lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke drive G seperti itu. Atau kita mau mencoba perintah lain, Pak. Nah, misalkan coba kita mau perintah apa saja dulu. Nah, help. Kita mau mencoba perintah dir ya, dir. Nih, dir. Nah, dir ini berfungsi sebagai perintah untuk membuka drive ya, atau membuka file directory. Ya, contohnya ini. Ya, ini ketika saya buka drive G, ini akan muncul beberapa folder dan file ya, dengan nama-nama sebagai berikut. Ada data Iksan, data Pak Agus, data Wahyu dan sebagainya. Nah, kalau membuka di CMD caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya seperti ini. Kita bersihkan dulu layarnya ya, CLS ya. Lalu ini posisinya kita sudah di G ya, kebetulan ya, kita sudah masuk di G. Nah, ini kalian ketikkan kata dir. Nah, dir enter. Nah, di sini akan muncul berbagai macam folder dan file ya, akun drive, akun Webex ya, ini akun drive, akun Webex sama ya. Kemudian cara mematikan expose game ya, di sini ada ya. Kemudian data Iksan, kemudian data pegawai dan sebagainya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian spesifikasi penggunaan dir seperti apa, Pak? Nah, contoh kalian mau mencari tahu perintah dir itu spesifikasinya seperti apa saja, kalian ketikkan dir spasi slice lalu tanda tanya, atau help ya, help spasi dir juga sama saja. Nah, lalu enter. Nah, di sini kita bisa mengkombinasikan perintah dir dengan huruf-huruf sebagai berikut. Nah, contohnya ada apa namanya A, berarti kita bisa menampilkan semua file ya, semua file yang baik itu yang tersembunyi maupun file yang jenisnya sistem ataupun file yang hanya bisa dibaca saja dan sebagainya. Ya, ada A, ada B, ya, ada D dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita ketik kata dir, nah, spasi garis miring A, nah, tekan. Nah, ini akan muncul semua file yang terdapat pada drive G ini. Ya, contohnya yang gak kelihatan di sini yaitu ini, data pegawai tapi simbolnya seperti ini. Ini kan gak kelihatan ya. Ini berarti terhidden. Ya, filenya terhidden, nah, nggak kelihatan di sini, tapi sebenarnya ada, tapi bisa tertampil pada Microsoft DOS seperti itu. Nah, atau kita bisa mencari, misalkan kita mau mencari file berbentuk foto, ya, file berbentuk foto kita bisa menggunakan simbol asterik. Asterik itu bintang ya, ini seperti ini, bintang. Ya. Caranya seperti ini, dir, nah, spasi asterik, kemudian titik. Nah, file foto kan ekstensinya JPG ya, contoh JPG. Nah, lalu enter. Nah, ini. Nah, ada file foto ya yang membentuk JPG dengan nama perumahan belakang Pemda Slawi ya. Kemudian perumahan belakang SMP dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah file yang berbentuk JPG atau foto seperti itu. Nah, mudah ya. Nah, atau kita bisa membuat folder melalui CMD ini. Ya, misalkan kita membuat folder di drive G ini. Nah, caranya adalah MD. Ya, MD itu singkatan dari Mac Directory
spasi contoh teknik pemesinan ya. Teknik pemesinan. Nah, ketika menamai folder ya, itu nggak boleh ada spasinya. Itu kalau satu folder ya. Ini contoh seperti ini tekan enter ya. Nah, ini akan muncul folder teknik pemesinan. Nah, ini. Nah, saya buka, masih kosong ya. Ini. Masih kosong ini teknik pemesinan. Nah, tapi kalau kita mengetikkan MD ini, MD spasi teknik spasi pemesinan. Nah, itu kita akan membuat dua buah folder, dengan folder yang pertama bernama teknik dan folder yang kedua bernama pemesinan. Seperti itu. Contoh enter. Nah, ada folder teknik dan ada folder pemesinan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu cara membuat folder ya. Kalau menghapus folder ya, kita ketik kata rd remove directory. Contoh kita hapus folder teknik enter. Nah, hilang. Lalu kita mau menghapus folder pemesinan rd remove directory spasi pemesinan, enter. Nah, hapus. Seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, itulah beberapa perintah dari CMD ya. Kalian bisa pelajari lagi pada materi yang terdapat pada link deskripsi video ini ya. Kemudian untuk tugasnya ya, nanti bisa kalian kerjakan, lalu kalian bisa kirimkan tugas tersebut ke Google Classroom seperti biasa ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.